Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Oktaversta, NIM 201-20177, kelas PIF. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait pengertian toharoh, landasan toharoh, kemudian pembagian toharoh, dan perbedaan pendapat dari para ulama tentang toharoh. Yang pertama yaitu pengertian toharoh. Menurut bahasa, toharoh itu artinya membersihkan diri. Sedangkan menurut istilah, toharoh itu artinya menyucikan badan, tempat, dan pakaian dari hadas dan juga najis sesuai dengan syariat Islam. Dapat disimpulkan bahwasannya toharoh itu berarti menyucikan dan juga membersihkan diri dari hadas atau najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syara' sebagai salah satu syarat melakukan ibadah sholat atau ibadah lainnya. Yang kedua yaitu dasar hukum atau landasan dasar toharoh. Toharoh adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dan dilakukan dalam beberapa macam ibadah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu atau basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak akan menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur." Nah, berdasarkan arti dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar dalam melaksanakan ibadah itu kondisi tubuh atau badan harus bersih dan suci dari segala kotoran, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tidak ada alasan apapun bagi orang yang beriman untuk tidak bersuci dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat. Suci yang dimaksud di sini itu tidak hanya pada badan saja, tetapi juga suci dari seluruh pakaian, tempat, dan yang lainnya. Menjaga kesucian ini merupakan hal yang sangat disenangi dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mendapat ampunan darinya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang ketiga yaitu ada pembagian toharoh. Yang pertama yaitu ada toharoh maknawiyah atau batin, yang berarti membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, riya, dan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Kemudian toharoh hissiyah indrawi berarti membersihkan diri dari tempat tinggal, lingkungan, atau dari segala bentuk kotoran hadas dan najis. Yang terakhir yaitu perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai toharoh. Yang pertama yaitu pada mazhab Hanafi. Beliau mengartikan bahwa toharoh adalah bersih dari hadas dan juga kabas. Bersih di sini maksudnya sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya, seperti terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang. Dan hadas di sini adalah suatu yang bersifat syar'i yang menempati pada bagian atau seluruh badan sehingga menghilangkan kesuciannya. Hadas juga disebut najasah hukmiyah, artinya sang pembuat syariat menghukumi jika seseorang berhadas maka dia dianggap memiliki najis dan dilarang untuk melakukan sholat, sebagaimana juga dilarang ketika dia memiliki najis yang zahir. Sedangkan kabat secara istilah adalah sesuatu jenis materi yang kotor dan menjijikkan yang diperintahkan oleh pemilik syariat untuk dihilangkan dan dibersihkan. Kemudian yang kedua yaitu menurut mazhab Maliki, toharoh ialah sifat hukmiyah yang orang memilikinya dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat. Sifat hukmiyah berarti sifat yang bersifat maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum sebagai syarat sahnya sholat. Pada mazhab Syafi'i, pada mazhab ini toharoh digunakan
untuk dua makna. Yang pertama, mengerjakan sesuatu yang dengannya diperbolehkan sholat, seperti wudhu, tayamum, dan menghilangkan najis, atau mengerjakan sesuatu yang semakna dengan wudhu dan tayamum. Kemudian yang kedua, toharoh berarti juga suci dari semua najis. Dan yang keempat yaitu menurut Al-Hanabilah, yaitu toharoh menurut syar'a ialah hilangnya hadas atau yang semisalnya serta hilangnya najis atau hukum hadas dan najis itu sendiri. Adapun hilangnya hadas berarti hilangnya sifat yang menghalangi sholat dan yang searti dengannya.